Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Lestari dari Prodi PGSD KIPK Siang. Di sini saya akan menjelaskan cara mengajar dan menangani anak yang mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sebelumnya, apa sih ADHD itu? Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau kita sering sebut ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang umumnya mulai tampak sejak masa kanak-kanak. Anak dengan ADHD memiliki kesulitan untuk memusatkan perhatian dalam waktu lama, seringkali bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi, serta menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang sangat tinggi atau hiperaktif. Bahkan dalam situasi yang menuntut ketenangan, kondisi ini bukan sekadar perilaku nakal atau tidak patuh, melainkan terkait langsung dengan fungsi otak, khususnya pada bagian yang mengatur perhatian, kontrol diri, dan pencernaan. Oleh karena itu, cara mengajar dan menangani anak dengan gangguan ADHD memerlukan pendekatan yang tepat, sabar, dan strategis. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menangani dan mengajar anak yang mengalami ADHD, yaitu yang pertama, membangun pemahaman dan penerimaan langkah awal dalam menangani anak ADHD adalah membangun pemahaman yang benar tentang kondisi mereka. Guru, orang tua, dan orang dewasa di sekitarnya perlu menyadari bahwa anak dengan ADHD bukan anak yang malas atau sengaja tidak memperhatikan. Otak mereka bekerja dengan cara yang berbeda sehingga mereka butuh bantuan dalam menyesuaikan diri dengan tuntunan sosial dan akademik. Penerimaan ini menjadi landasan penting agar strategi pendidikan dan pendekatan pengasuhan bisa diterapkan dengan empati dan konsistensi. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang terstruktur dan terprediksi. Anak dengan ADHD berkembang lebih baik dalam lingkungan yang terstruktur. Mereka membutuhkan rutinitas yang konsisten setiap hari, seperti jadwal belajar, waktu istirahat, makan, dan tidur yang tetap. Struktur ini membantu mereka mengatur perilaku dan emosi serta mengurangi kecemasan akibat ketidakpastian. Di lingkungan sekolah, guru dapat menetapkan aturan kelas yang jelas dan ditampilkan secara visual di dinding. Lingkungan fisik juga harus diatur sedemikian rupa agar minim gangguan. Misalnya, dengan menempatkan anak di bagian depan kelas dan menjauhkan dari sumber distraksi seperti jendela atau pintu. Yang ketiga, memberikan instruksi yang sederhana, spesifik, dan bertahap. Anak dengan ADHD seringkali mengalami kesulitan dalam memproses informasi yang panjang atau kompleks. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu memberikan instruksi secara sederhana dan satu persatu. Contohnya, selesaikan tugasmu lalu kumpulkan ke meja saya dan bersiap untuk pelajaran berikutnya. Akan lebih efektif jika instruksi dipecah. Pertama, selesaikan tugasmu. Jika sudah, beritahu saya. Setelah anak menyelesaikan langkah pertama, baru lanjut ke instruksi berikutnya. Ini membantu anak untuk fokus pada satu hal dalam satu waktu, serta mengurangi kecenderungan merasa kewalahan. Yang keempat, menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan fisik. Anak ADHD cenderung belajar lebih baik melalui aktivitas yang melibatkan gerakan fisik atau interaksi sosial. Mereka dapat menyerap informasi lebih baik jika materi pelajaran disajikan secara aktif, seperti melalui permainan edukatif, eksperimen, diskusi, kelompok kecil, atau media visual seperti gambar, warna, dan alat peraga. Belajar sambil bergerak juga penting. Memberi kesempatan pada anak untuk sesekali berdiri, berjalan, atau melakukan tugas ringan di kelas bisa membantu mereka mengatur energi dan kembali fokus. Yang kelima, memberikan waktu istirahat singkat dan terjadwal. Karena daya tahan konsentrasi mereka yang rendah, anak dengan ADHD memerlukan waktu istirahat yang lebih sering dibandingkan anak lainnya. Waktu istirahat ini tidak harus lama, cukup 3-5 menit setelah 15-20 menit aktivitas belajar. Dalam waktu istirahat tersebut, anak bisa melakukan peregangan, berjalan sebentar, atau bahkan hanya mengambil nafas dalam-dalam. Waktu jeda ini berfungsi untuk mengatur ulang pikiran mereka agar siap menerima informasi baru. Yang keenam, menggunakan penguatan positif dan sistem reward. Anak ADHD sangat terbantu oleh sistem penghargaan atau reward yang jelas dan langsung. Saat anak menunjukkan perilaku yang positif, misalnya menyelesaikan tugas, duduk tenang, atau mengikuti instruksi, berikan pujian dengan spesifik.
Seperti, bagus sekali, kamu bisa menyelesaikan tugas tanpa berhenti tadi. Selain pujian verbal, sistem poin, stiker, atau bintang yang bisa ditukar dengan hadiah kecil atau aktivitas favorit sangat efektif dalam meningkatkan motivasi. Hindari hukuman yang memalukan atau keras karena dapat menurunkan harga diri anak dan memicu perilaku yang lebih sulit dikontrol. Yang ketujuh, yaitu melatih kemampuan pengaturan diri dan sosial. Salah satu tantangan utama pada anak ADHD adalah kesulitan mengatur impuls dan emosi. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan teknik pengaturan diri sejak dini. Ini bisa dilakukan melalui latihan pernapasan, teknik relaksasi sederhana, serta permainan yang melatih konsentrasi dan pengendalian diri. Selain itu, anak dengan ADHD juga sering kesulitan dalam berinteraksi sosial. Mereka perlu dibantu untuk memahami norma sosial seperti menunggu giliran, mendengarkan saat orang lain bicara, dan mengatur emosi saat frustasi. Permainan peran atau role play dan diskusi kelompok kecil bisa menjadi sarana latihan yang efektif. Yang terakhir, yaitu bekerja sama dengan orang tua dan profesional. Penanganan ADHD yang efektif tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi harus dilanjutkan di rumah. Oleh karena itu, kolaborasi antara guru dan orang tua sangat penting. Guru perlu memberikan laporan perkembangan anak secara berkala dan membagikan strategi yang berhasil di sekolah. Sebaliknya, orang tua juga perlu menerapkan rutinitas dan pendekatan serupa di rumah agar anak merasa konsisten dalam aturan dan ekspektasi. Dalam beberapa kasus, keterlibatan profesional seperti psikolog anak, terapis perilaku, atau dokter spesialis anak diperlukan. Terapi perilaku, konseling keluarga, hingga intervensi medis bisa menjadi bagian dari rencana penanganan jangka panjang. Jadi, segitu penjelasan saya tentang mengenai cara mengajar dan menangani anak dengan attention deficit hyperactivity disorder. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, mengajar dan menangani anak dengan ADHD memang menantang, tetapi bukan tidak mungkin. Dengan pendekatan yang tepat, yang menggabungkan pemahaman, struktur, penguatan, serta positif, serta kerjasama antara rumah, sekolah, dan profesional, anak dengan ADHD dapat tumbuh dan belajar secara optimal. Kunci utama adalah kesabaran, konsistensi, dan kemauan untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan individu anak. Setiap anak dengan ADHD unik, dan mereka semua memiliki potensi besar yang dapat berkembang bila diberikan dukungan yang sesuai. Tak terasa saya sudah lama menjelaskan materi ini, semoga bisa dipahami oleh kalian. Siang hari makan kuaci, makan bareng Ibu Asih. Cukup sekian materi hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Alia Lestari, semoga materi yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik oleh kalian. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.